Selamat siang untuk kita semua. Selamat bergabung bersama saya Irma Alveniskia di acara talkshow program Tuheni Casting OSIS SMA Negeri 1 Tuhen Berua. Pada episode pertama ini kita akan membahas seputar tentang kegiatan dan program OSIS. Di sini kita akan berbincang bersama narasumber kita yaitu Ketua OSIS periode 2024-2025. Mari kita sambut Ketua OSIS terpilih Aidil Fairuz Rahmatzai. Selamat siang buat Saudara Fairuz. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Kabar yang sungguh luar biasa. Kalau Saudara Irma kabarnya gimana? Sungguh luar biasa. Baik teman-teman, untuk saat ini kita langsung masuk ke topik pembicaraan kita. Saudara Fairuz, gimana perasaan Saudara Fairuz setelah terpilih menjadi Ketua OSIS? Alhamdulillah, perasaan yang sungguh sangat senang dengan terpilihnya saya sebagai pengurus OSIS atau Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Tuhen. Saya ucapkan selamat ya, selamat. Terima kasih Semoga kepemimpinannya bisa berjalan dengan baik gitu. Amin. Baik, ngomong-ngomong tentang OSIS ini, apa sih yang dimaksud dengan OSIS itu? Apa tujuan utama adanya OSIS di sekolah? OSIS, oke. Nah, jadi Saudara Irma, kalau OSIS ini yaitu organisasi siswa intrasekolah. Jadi organisasi OSIS ini yang lebih banyak berperannya itu siswanya. Baik ya menyelenggarakan kegiatan dan mengembangkan organisasi, yaitu yang lebih berperannya itu adalah siswa. Jadi karena organisasi ini dibentuk atau dibuat khusus siswa yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Tuhen. Kemudian guru-guru di sini ada peran penting gitu Pak? Nah, kalau masalah peran guru di organisasi OSIS ini, kalau berbicara peran sih, ya guru memang punya peran. Ya. Peran guru yaitu hanya sekedar membimbing, menjadi pembina atau memberikan binaan, arahan dan motivasi kepada para siswa yang telah bergabung di organisasi OSIS. Apa ada OSIS ini ada peran aktifnya untuk misalnya kan untuk melestarikan lingkungan sekolah atau mentertibkan siswa? Ya, ada sih peran OSIS untuk lingkungan sekolah. Ya, seperti yang dikatakan Saudara Irma tadi, bahwasanya dalam lingkungan sekolah. Jadi organisasi OSIS juga berperan dalam menerapkan tata tertib sekolah, membantu memberikan pengembangan. Baik ia melalui sosialisasi, melalui perbincangan-perbincangan singkat. Nah, jadi OSIS juga berperan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, khususnya di bagian organisasi OSIS. Tentunya itu harus ada kerjasama ya antar seluruh personil yang ada di dalam organisasi tersebut. Iya, betul sekali. Jadi sebagai pemimpin juga harus mampu mengontrol setiap kegiatan yang diselenggarakan. Ngomong-ngomong tentang OSIS ini, apa aja sih program yang sudah ditetapkan oleh Saudara Fairuz? Jadi Saudara Irma, ada beberapa program yang sudah ditetapkan di berbagai sekbid. Jadi salah satunya saja di bagian OPPK. Saudara Irma tahu nggak apa itu OPPK? Tidak. Nah, kalau masalah OPPK itu berbicara tentang kepemimpinan. Jadi kalau nggak salah akan segera diselenggarakan yaitu sosialisasi kepemimpinan atau pelatihan kepemimpinan. Jadi itu sudah menjadi satu program OSIS yang akan kita laksanakan secepatnya. Jadi di bagian sekbid selanjutnya, khususnya di 9K, mereka membentuk suatu program yang program ini menurut saya itu sangat luar biasa. Itu mereka ingin ada minat untuk membuka taman di lingkungan sekolah kita. Wow, keren ya. Kan sebelumnya kan di sekolah kita ada taman. Tapi setelah beberapa tahun ini taman itu sudah terlantar atau sudah tidak lagi dikembangkan lagi. Iya. Nah, jadi di periode kita 2024-2025 ini akan kita buka kembali taman itu. Berarti masih belum dijalankan? Iya, masih dalam proses. Mengenai program ini juga ada program yang udah terlaksana ya? Sedikit ada program yang sudah terlaksana pada tanggal 30 kemarin, pada hari Rabu
kemarin sudah terlaksana satu program, Apa itu? yaitu kegiatan Paskah, khususnya buat teman-teman beragama Nasrani atau agama Kristen. Iya. Kita sudah melaksanakan satu program, yaitu perayaan Paskah. Nah, dan juga masih banyak program-program yang masih belum kita laksanakan dan ada rencana untuk akan segera kita selesaikan. Kira-kira seluruh segbit-segbit di program yang merancangkan setiap program yang mereka rencanakan itu, apa mereka mampu ya? Ya, tapi kan menurut saya nggak mungkin lah mereka terima jadi ketua segbit kalau Iya. tidak memiliki skill atau kemampuan. Tapi menurut saya pribadi, ya saya percaya pasti mereka mampu 100% dalam menyukseskan program mereka di masing-masing segbit. Kira-kira dalam melaksanakan program OSIS ini ada tantangannya ya? Tantangan yang Oh, rumit gitu? tantangan. Nah, jadi Saudara Irma, kalau masalah tantangan sih ada. Dalam penyelesaian program yang sudah terlaksana pun banyak sekali yang menjadi tantangan. Salah satunya bagaimana cara saya sebagai pemimpin Iya. menjalin kerjasama yang baik antara anggota yang lain, dan itu juga menjadi suatu tantangan yang sungguh berat bagi saya. Saya sangat sulit dalam mengambil keputusan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nah, jadi itu juga menjadi suatu tantangan dalam menyelesaikan suatu program kita di OSIS ini. Kira-kira Saudara Verus mampu nggak sih untuk menyelesaikan tantangan-tantangan itu? Insya Allah saya mampu sih untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Oke, semangat, Oke, pasti semangat. bisa. Ini juga program-program ini banyak sekali program yang saya dengar-dengar isu itu ada program yang dibatalkan. Iya, Apa itu benar ya? betul sekali. Ada banyak program yang sungguh yang sudah dibatalkan. Mengingat juga anggaran yang kita menipis dan juga mengingat juga lingkungan atau waktu kondisi yang kurang memungkinkan, makanya banyak sekali program yang sudah dibatalkan. Tapi adanya pembatalan program itu tidak menjadi turunnya semangat kita dalam memajukan organisasi OSIS di sekolah kita. Apa sih tujuan dan manfaat dari program-program OSIS ini? Oh, jadi yang pertama dulu tujuannya. Jadi tujuannya programnya OSIS untuk di sekolah kita ini mampu memberikan pengembangan atau memberikan percaya diri bagi siswa yang sebelumnya tidak ada minat untuk bergabung di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, tapi setelah kita membuat program baru atau kegiatan baru, mungkin memiliki minat baru untuk bisa bergabung kembali. Nah, jadi dan juga manfaatnya ya kita bisa rasakan bersama bagaimana rasanya kemajuan. Contohnya kan di kegiatan Paskah kita kemarin. Kan sebelumnya kegiatan Paskah kita tidak ada di sekolah. Jadi setelah kita membuat suatu program dan ditetapkan juga dari Bapak Pembina, maka siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tuhemberwa memiliki manfaat bahwasanya bisa bersama-sama merayakan Paskah dan ikut bergabung dalam beribadah baik yang beragama Muslim, Katolik, dan Kristen. Berarti program pelaksanaan Paskah ini baru kali pertama ya? Ya, kalau menurut saya ini yang baru pertama dilaksanakan di sekolah kira-kira dari program-program OSIS tahun ini dengan tahun sebelumnya, apa ada perubahan atau perkembangan gitu? Oh, kalau program sebelumnya ya sangat banyak sekali perubahan dari program kita tahun ini. Contohnya aja kan pada tahun-tahun sebelumnya kan Saudara Irma kan nggak ada apa yang namanya koordinator segbit 9K. Nah, kan masih belum ada program yang namanya di bagian segbit 9K. Tapi setelah juga saya berpikir, bagaimana kalau kita usulkan tahun ini ada yang namanya segbit 9K. Kan 9K ini kan berfungsinya ketika ada kegiatan kita di sekolah, tentunya kan ada yang namanya pemberesan lapangan atau ruangan. Penataan ruangan. Iya, betul sekali. Bagaimana evaluasi Saudara Verus terhadap semua program-program yang telah terlaksana? Oh, evaluasi. Pada program yang sudah terlaksana, evaluasi saya sebagai ketua OSIS, banyak sekali kurangnya kekompakan tim dalam menyelesaikan suatu program tersebut. Dalam kegiatan. Ya, kurangnya timbal balik atau respon kerjasamanya kan kurang. Juga kurangnya dalam bentuk anggaran. Padahal kita kan punya niat untuk lebih banyak lagi menyelenggarakan kan suatu kegiatan. Tetapi dibatasi oleh anggaran. Nah, itu yang menjadi evaluasi saya sebagai kepemimpinan OSIS.
dari program-program OSIS yang ada di tahun ini, apa ada perubahan dari program OSIS tahun sebelumnya? Oh, sedikit ada perubahan kan mungkin mereka lebih berpedoman pada visi misi yang telah mereka buat kan Iya, sebagai paslon. Jadi sedikit ada perubahan lah. Terutama contohnya kan pada OSIS tahun ini kan ada yang namanya penambahan segbit. iya, Nah, dan juga bagian segbit sastra dan budaya lah. Ada yang namanya pembelahan. Ada bagian seni, ada bagian tari. Jadi sudah kita belah atau sudah kita bagi. Kan pada tahun yang sebelumnya kan ada sudah disatukan dalam satu segbit yaitu sastra dan budaya. iya. Tetapi pada tahun ini sedikit ada perubahan. Kita buat bagian seni tari Oh, dan juga bagian seni tari musik. Nah, seni sudah musik kita iya seni musik. sudah dipisah. Ya sudah dipisahkan. Oke. Bagaimana OSIS ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lingkungan sekolah yang lebih baik? Nah, jadi peran OSIS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik itu OSISnya harus berperan menjalin hubungan yang lebih baik antara Iya, siswa yang satu dengan siswa siswa yang yang lain. lain. Terus menciptakan lingkungan sekolah lah yang nyaman. Contohnya membentuk suatu hubungan atau komunikasi antara yang baik dengan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Iya, Dan juga OSIS harus lebih ikut serta membentuk kegiatan-kegiatan yang membuat rasa nyaman bagi siswa-siswa yang ada di sekolah kita. tentunya ini OSIS harus apa ya? Harus apa tuh? Mampu bekerja sama dengan timnya dan jadi pedoman, Iya, betul jadi sekali. pedoman bagi siswa-siswa Iya, betul lainnya. sekali. Dan juga harus menjalin hubungan yang lebih baik Iya. supaya ada timbal balik yang lebih baik antara siswa. Lalu bagaimana OSIS ini juga berperan dalam memperbaiki karakter siswa? Oh, jadi kan OSIS kan sudah ditetapkan sebagai suri teladan atau teladan utama di lingkungan sekolah yang menerapkan tata tertib yang sudah dirancang di sekolah kita. Iya, Jadi ya, OSIS lah yang lebih utama atau yang lebih berperan penting dalam menerapkan tata tertib di sekolah kita. Kan dalam lingkungan pergaulan, mungkin jika salah satu anggota OSIS menerapkan tata tertib, mungkin siswa yang lain akan tertarik iya. dan ikut-ikutan supaya bisa menerapkan lingkungan atau tata tertib di sekolah kita. Oke. Nah, Kira-kira apa harapan Saudara Verus sebagai Ketua OSIS untuk setiap program yang dijalankan di program OSIS? harapan saya sebagai ketua OSIS untuk program yang sudah kita rancang dan Iya. akan kita laksanakan ini, semoga bisa meninggalkan kesan dan manfaat yang sungguh luar biasa, baik bagi teman-teman dan juga Bapak Ibu guru, supaya bisa meninggalkan kesan yang baik lah bagi kita semua dan Iya. meninggalkan dampak-dampak positif. Oh, itulah harapan saya untuk OSIS tahun ini. Nah, setelah berbincang-bincang mengenai program OSIS, apa ada pesan yang ingin disampaikan kepada pengurus OSIS lainnya? Oh, oke. Untuk teman-teman atau rekan-rekan pengurus OSIS periode 2024-2025, saya sedikit ada pesan untuk kita semua, yaitu marilah kita membangun hubungan yang lebih solid, kerjasama tim yang lebih baik. Karena mengapa saya mengatakan seperti ini, teman-teman? Karena majunya suatu OSIS di SMA kita, ya karena kita, karena kerjasama kita dan hasil kerjasama kita yang sudah kita bina selama ini. Jadi harapan saya untuk program ke depan, marilah lebih baik kita membangun hubungan yang lebih solid dan kerjasama tim yang sungguh luar biasa. Itulah pesan saya. Lalu untuk siswa-siswi lainnya? Oh, untuk teman-teman juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Tuhan Berwa, pesan saya, marilah ada yang namanya respon antara kami dari pengurus OSIS dan juga teman-teman dalam memajukan kegiatan kita yang telah akan kami selenggarakan. Marilah bersama-sama ikut serta memeriahkan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan secepatnya. Nah, udah dengar kan teman-teman? Jadi kita sebagai siswa-siswi, maka kita harus bisa saling kerjasama. Kita harus bisa saling bergandeng tangan sehingga segala program yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan oleh narasumber untuk berbagi berbagai informasi terkait tentang program dan kegiatan kita di OSIS. Iya, betul. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Amin. khususnya kita di SMA Negeri 1 Tuhan Tuhan Berua.
Baik teman-teman semua, diikuti terus ya channel kita ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari kita. Saya Irma Alvainesgia selaku pembawa acara, mewakili teman rekan satu tim untuk berterima kasih dalam terlaksananya program kami ini. Saya sapa kita semua, selamat siang. SMA, Maju bersama, hebat semua.